Ditampilkan Pak. Ditampilkan ya? Mau ditampilkan ya? Mau ditampilkan materinya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita kembali dalam jilsah dalam agenda majlis al-halal wal haram, majlis ta'lim, majlis yang sangat dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita pun tentunya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap tentunya dengan itu kelak Allah akan antarkan kepada kebahagiaan yang dijanjikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam tidak lupa mari kita sama-sama sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita yang terus mengikuti ajaran-ajarannya. Dan semoga tentunya ittiba kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan membawa perjumpaan kita kelak dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu di antara tema-tema penting di dalam kaitannya dengan ibadah hati. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa kali pertemuan yaitu tentang al-ikhlas, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang penting kemudian dibahas setelah keikhlasan adalah maqamut tawakkul, yaitu derajat at-tawakkul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutnya tawakal gitu ya. Tawakal kepada Allah. Ya. Walaupun seringkali kemudian makna tawakal itu dimaknai oleh beberapa orang yang punya paham fatalis, ini kemudian disalahartikan gitu ya. Fatalis ini kelompok
atau manusia ya, yang memahami bahwa kehidupannya itu dikuasai oleh nasib. Ya. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, fatalis itu adalah orang ya, yang ya, punya pemahaman ya, bahwa kehidupan itu dikuasai oleh nasib. Ya. Jadi kalau dia bilang ya memang kita sudah nasibnya begini, begitu ya, jadi gitu. Maka itu fatalis, pasrah tetapi kemudian tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan, ya. Berusaha untuk memperbaiki kondisi yang melingkupinya itu. Ya. Sedangkan Allah mengatakan kepada kita, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah ya apa yang ada pada diri mereka. Ya, gitu. Maka di sini ya, konsep ya, tawakul ini kemudian kita menghadapi satu pemahaman yang sebenarnya cukup memprihatinkan kemudian ya, dipahami oleh beberapa kelompok ya, di dalam Islam ini gitu kan. Ya, makanya kalau kita mengkaji ilmu-ilmu tasawuf ya, kalau salah mengkajinya itu bisa masuk kepada pemahaman fatalis ya, itu makanya tidak berarti kemudian kaum sufi itu semuanya benar gitu ya. Jadi ada yang perlu di waspadai gitu, karena memang ada paham yang berkembang ya, di beberapa kelompok-kelompok tasawuf, walaupun tidak semua tarikat ya, punya ajaran seperti itu, tetapi ada sebagian mereka yang punya pemahaman itu. Dan sebenarnya ini kalau dilacak pemahaman itu sudah ada ya, sejak masa awal Islam gitu ya. Bahkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah ada orang yang punya pemahaman yang salah, seperti itu sudah ada ya, begitu. Makanya tetap kemudian ya beliau Umar mengkoreksi ya kan, ketika melihat ada beberapa kaum yang sedang duduk-duduk di masjid, padahal pada saat itu orang sedang sibuk bekerja ya, lagi bekerja, orang sibuk ya, di ladang, di kantor, di pasar-pasar berjualan dan lain sebagainya. Mereka asik-asik di masjid gitu kan. Itu jam-jam kerja gitu. Maka kemudian ditanya oleh Umar, ngapain kalian di masjid ini gitu kan. Mereka mengatakan natawakkalu 'ala Allah gitu ya. Kami bertawakal kepada Allah, katanya begitu ya. Ya, kata Umar, bukan begitu tawakal gitu. Tawakal adalah apa? Ya, adalah orang ya yang melempar biji ya, menanam biji, kemudian setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Jadi orang belum berbuat tapi dia sudah mengatakan natawakkalu 'ala Allah gitu. Dia belum berbuat sesuatu, belum berusaha, belum berikhtiar gitu, belum mengambil sebab gitu. Ya, ujuk-ujuk dia mengatakan kami bertawakal kepada Allah ya. Gitu. Nah maka di sini ya, perlu pertegas kembali bahwa memang tidak sedikit ya, ada memang dari kelompok ini yang punya pemahaman seperti itu gitu ya. Ya, nah ini perlu diklarifikasi, perlu diluruskan ya, orang-orang seperti ini. Dan saya melihat ada beberapa orang yang semangat dalam ibadah kepada Allah tapi tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap masalah-masalah yang terkait dengan amalan hati ini. Padahal tawakal ini adalah amalan hati yang melekat pada hati seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ia tidak mampu memahami tawakal dengan benar, maka dikhawatirkan ibadahnya itu ada khalal, ada cacat. Maka naudzubillah gitu ya. Maka di sini termasuk di antara makom yang sangat tinggi di dalam konteks amalan hati adalah tawakal. Jadi tawakal tidak berbentuk. Kenapa? Karena tempatnya di hati. Sama seperti al-ikhlas. Keikhlasan itu adanya di mana? Di hati. Gitu.
Maka Syekh mengatakan kepada kita, wa huwa min ajallil maratib wa afdaliha wa ammuha qadara. Dia mengatakan bahwa ia termasuk di antara martabat yang paling agung, ya, di dalam amalan-amalan hati. Ya. Maka tawakal itu dia adalah amalan yang masuk kepada sesuatu yang wajib sifatnya, ya. Masuk juga kepada hal-hal yang sunnah, bahkan sesuatu yang mubah dia masuk. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berada pada posisi sedang dalam problem, gitu ya. Sedang dalam menghadapi masalah yang pelik, gitu ya. Maka bersikap tawakal ini akan sangat terasa kepada kita. Ya kan? Nah, hari-hari ini ya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian, gitu ya. Maka kembali kemudian kita menata hati, gitu, dengan tawakkul ala Allah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bi amrin, kata beliau, apabila seseorang di antara kalian yang menghendaki sesuatu atau yang ingin berharap terhadap sesuatu, kata beliau, falyarka rak'ataini min ghairil fariidah, maka hendaknya dia melaksanakan 2 rakaat, ya, sunnah, maksudnya gitu ya, min ghairil fariidah. Kenapa? Mengadukan masalahnya, mengadukan problemnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkannya kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nah, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menghadapi satu permasalahan yang pelik, yang dilakukan beliau apa? Shalla. Ya. Dia langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung melapor kepada Allah, langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Innama ashku basri wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengeluh, ya, kesedihan dan kesakitan hatiku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya. Beliau mengatakan begitu. Makanya ada istilah fasabrun jamil. Sabrun jamil itu artinya sabrun bila syakwa. Itu kesabaran yang tidak diiringi oleh keluhan kepada manusia. Dia hanya mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau kita mengeluh kepada Allah boleh. Ya. Tapi kepada manusia tidak. Ya, karena kita meyakini bahwa Allah lah al-wakil, sebaik-baiknya yang kita jadikan sebagai wakil untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Gitu. Yang memiliki jaminan bahwa ketika seseorang bertawakal kepada Allah, Allah akan menyelesaikan masalahnya. Karena Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu." Gitu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Hasbuh. Gitu. Jadi Allah cukupkan. Ya, kenapa? Karena kita mengambil, ya, zat, ya, yang memang, ya, sangat mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Makanya Allahus Samad, ya. Qul huwallahu ahad, Allah as-samad. Menyandarkan segala sesuatu kita kepada siapa? Kepada Allah. Menyerahkan masalah-masalah kita kepada siapa? Kepada Allah. Sebelum kita kepada manusia. Jadi larinya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan fafirru ilallah, gitu ya. Maka berlarilah kamu menuju Allah, gitu. Jadi larinya kepada Allah. Kalau ada masalah, larinya kepada Allah. Gitu. Makanya ada salat namanya istikharah, gitu. Istikharah itu kan salat kalau kita menghadapi satu permasalahan, gitu, satu permasalahan. Nah, ini jadi istikharah. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, apabila seorang di antara kalian menghendaki sesuatu atau berharap terhadap sesuatu, maka dia hendaknya salat 2 rakaat. Nah, saudara berbahagia. Maka ini ada 3 golongan menyikapi tawakal ini. Yang pertama adalah golongan yang menyandarkan hatinya kepada Allah, tetapi meninggalkan sebab dan ikhtiar. Nah, yakin dia kepada Allah, yakin. Ya. Hatinya sandar kepada Allah, sandar kepada Allah. Tapi dia tidak mau berupaya, meninggalkan usaha dan ikhtiar. Ya. Dan ini kelompok yang buruk.
Betapapun bisa jadi dia tampil ya, dengan tampilan kesalehan, misalnya gitu ya. Ini kan orang-orang saleh ini. Ya, menyandarkan hatinya kepada Allah, ya kan? Bahkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia salat, ya. Tapi dia tinggalkan usaha. Nah, tawakkal 'ala Allah, dia mengatakan. Nah, ternyata Umar bin Khattab pernah menjumpai orang itu tadi. Maka beliau mengatakan apa? Faqala kadzabtum, kata Nabi. Kamu tuh pendusta, kata Umar. Kamu tuh bohong. Bal antum muttakilun. Ya. Tapi kalian tuh pasrah. Ya. Pasrah tanpa berusaha, kata. Ya. Jadi kita ini jangan menjadi muttakil, tapi mutawakkil 'ala Allah. Ya. Muttakil itu orang yang pasrah tanpa berusaha. Itu namanya muttakil. Ya. Makanya ada istilah al-ittikalu 'alal a'mal. Yaitu menyandarkan segala sesuatu pada amal. Ya. Gitu. Beliau mengatakan innamal mutawakkilu rajulun, kata beliau. Sesungguhnya orang yang bertawakal itu adalah seseorang yang, kata beliau, katakan alqa habbahu fil ardi wa tawakkala 'ala Allah azza wa jalla. Itu orang yang melemparkan ya, biji untuk ditanam maksudnya gitu ya. Kemudian setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu usaha. Maka petani ya kan, nelayan itu semuanya ya, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka menanam yang menumbuhkan ya, hingga kemudian dia besar dan kemudian dia berbuah dan akhirnya hasil yang dipanen itu Allah. Ya. Itu mencipta. Ya. Dan itu Allah, itu pekerjaan Allah. Maka tawakkal 'ala Allah. Jadi kita yang penting kita lempar biji atau lempar apa namanya, katakanlah jala ke lautan atau di sungai. Ya, jaring, ya. Gitu. Itu tawakkal 'ala Allah. Ya. Gitu. Atau kita keluar rumah membawa barang dagangan, ya, gitu. Itu tawakkal 'ala Allah. Ya, gitu. Makanya ketika seseorang tidak berupaya, maka bukan rajulun mutawakkil, tapi rajulun muttakil namanya. Ya. Bukan orang yang bertawakal, tetapi dia orang yang pasrah. Ya, pasrah tadi apa namanya? Ya, memang sudah nasibnya begini, gitu ya. Begitu. Nah, ini. Nah, orang seperti ini kadang-kadang dia berjubah kesolehan, ada di masjid-masjid, ya kan, gitu, etikaf di masjid, gitu kan, orang-orang pada kerja dia etikaf di masjid terus itu tanpa bekerja. Ya. Gitu. Makanya Umar bin Khattab sering kadang-kadang kalau jam-jam kerja itu beli inspeksi kemana, ke masjid-masjid, lihat ada orang sedang ngapain di situ. Ada orang suatu ketika seorang pemuda masih muda, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berdoa khusyuk. Didatangi Umar yang mengatakan innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah, dia mengatakan sesungguhnya langit itu tidak akan menghujani kamu dengan apa? Dengan emas dan perak, gitu. Akhirnya Umar mengambil cangkul dan mengatakan ini cangkul kan gitu, kerja gitu. Itu Umar dalam apa namanya, memberikan satu pemahaman gitu. Jangan sampai kemudian ini pemahaman ini mengendap ya, menjadi sesuatu yang diyakini ya, padahal dia salah. Naudzubillah gitu. Makanya beliau langsung mengatakan kadzabtum sebagai pengingkaran yang sangat kepada orang yang punya paham seperti itu. Naudzubillah gitu ya. Yang kedua adalah golongan yang menyandarkan sepenuhnya kepada sebab. Kepada apa? Kepada amalnya, kepada usahanya, tanpa mau menegadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini juga sama salah. Ya. Ini termasuk orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, yang syahwat dunia dan lalai dari akhiratnya seperti ini. Ya. Bahwa apa yang diusahakan itu murni hasil dari apa yang dilakukan, tanpa adanya campur tangan Allah. Itu mereka yakini. Makanya Qarun itu ya,
ketika disuruh berzakat, ketika disuruh berbuat baik dengan hartanya, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku capai karena hasil keringatku, gitu ya. Hasil usahaku, hasil kemampuanku di dalam mengelola bisnis, gitu ya. Gitu ya. Itu Qarun tuh. Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Nabi Musa AS itu menghadapi orang yang sombong karena kuasanya, yaitu Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan ada orang yang sombong karena hartanya, yaitu Qarun, yang mengatakan ana utitu innama utitu ada ilmin indi. Ya. Maka apa Allah hukum ini? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Gitu. Kami tenggelamkan dia, ya, dan seluruh apa yang dimilikannya kemana? Ke dalam bumi. Maka tidak ada orang yang sama sekali dia tidak apa? Tidak apa namanya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi apa yang dilakukan ya usahanya. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya apa namanya? Kalau tidak sampai kepada apa yang dia harapkan, maka dia cepat berputus asa. Gitu ya. Gitu. Makanya orang kafir itu sifat yang melekat adalah keputusasaan. Makanya Nabi Ya'qub mengatakan, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun, gitu ya. Jangan kamu berputus asa, sebab tidak berputus asa kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah. Nauzubillah. Ini orang. Dan yang ketiga adalah golongan yang paling baik, yaitu golongan yang menggabungkan antara menyandarkan hatinya kepada Allah sambil mengambil sebab. Ya, tawakal kepada Allah, sebab kita lakukan. Ya. Ya. Makanya keyakinannya kepada Allah selalu dia mengatakan, ya, kalau berjanji, kalau dia apa namanya buat satu perjanjian dan lain sebagainya, ya, dia mengatakan insya Allah, insya Allah. Ya. Ya, cuman kita kadang-kadang memaksa apa namanya memahami insya Allah itu takadzuban. Gitu. Takadzuban artinya apa? Ya, untuk berbohong saja, ya kan? Untuk menjustifikasi akan apa namanya ketidakhadiran kita, misalnya begitu. Ya insya Allah sama saja dengan tidak hadir nanti dalam rapat, misalnya gitu. Insya Allah artinya tidak datang di dalam pertemuan. Kenapa? Insya Allah. Gitu. Ya. Itu kadang-kadang orang apa? Memahaminya seperti itu. Kenapa? Takadzuban, bukan tabarrukan. Ya. Coba kali kita mendekatinya tabarrukan, insya Allah artinya betul saya. Makanya saya katakan selalu, Ustadz, saya hari ini nanti ada ceramah, hadir insya Allah. Hadir insya Allah. Ya. Gitu ya. Ya. Tapi kita nggak tahu ya, kita hadir. Ya. Tapi insya Allah ini kan kita nggak tahu nih. Ada banyak hal yang menghalangi kemudian dan kita tidak tahu, dan itu bukan dalam wilayah ilmu kita sebagai apa? Sebagai hamba Allah, kita nggak tahu. Apa yang terjadi beberapa detik ke depan ini kita nggak tahu dengan diri kita. Makanya Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kau mengatakan bahwa saya besok akan melakukan ini. Gitu. Tapi katakanlah apa? Insya Allah. Gitu. Harus tulus, ya. Mengucapkan insya Allah harus tulus. Ya. Karena kalau nggak tulus, ya, itu dihukum juga oleh Allah. Ada orang yang memastikan kalau besok itu semua akan terjadi dengan kendali dirinya. Gitu. Ya. Makanya dulu Nabi Sulaiman kan beliau punya istrinya 300 istrinya. Dia mengatakan, hadisnya sahih dari Bukhari. Suatu ketika suatu malam Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan menggauli 300 istri saya, dan dari mereka akan lahir 300 orang mujahid yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malam itu beliau gilir 300 orang. Jangan membayangkan, ya. Membayangkan kita ini kalau para nabi itu
kekuatan biologisnya bagus, ya, karena fisiknya bagus para nabi itu, gitu. Dan beliau 300, dan malam itu beliau semua digilir semuanya 300 orang, ya. Karena lupa mengucapkan insya Allah itu, dia memastikan saja pokoknya 300 ini akan lahir mujahid. Ternyata dari 300 orang istrinya itu yang hamil itu cuma 1 orang. Cuma 1 orang. Ketika lahir, anaknya cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya kan, nggak punya hidung, matanya buta. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana akan menjadi mujahid dengan kondisi seperti itu. Bagaimana akan menjadi seorang pejuang seperti itu. Ya. Kenapa? Kesalahan Nabi Sulaiman waktu itu ditegur oleh Allah langsung. Dengan mengiqobnya, dengan memberikan hukuman dengan menegurnya seperti itu kepada beliau. Gitu kan. Makanya Rasulullah SAW mengomentari hadis ini mengatakan lau qala insyaallah, seandainya malam itu Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat insyaallah, la jahada fi sabilillahi fursanan ajma'un, maka dari 300 orang istrinya itu akan melahirkan 300 mujahid yang siap berperang di jalan Allah. Kalau dia tidak lupa, cuman lupa itu Pak. Gitu. Makanya kadang-kadang kita kalau urusan begitu kita lupa, doa aja lupa gitu ya. Doa saja lupa gitu ya. Gitu. Nah insya Allah lupa gitu ya. Lupa juga insya Allah. Ya. Jadi orang yang lupa itu dihukum. Kenapa? Dia memastikan segala sesuatunya bisa. Ya. Yang kedua adalah kondisi, ya, orang yang mengucapkan tapi nggak tulus. Mengucapkan insya Allah, tapi nggak tulus. Ya. Orang ini juga gagal. Nah, pelajaran ini kita ambil dari kisah Nabi Musa AS ketika beliau belajar dengan siapa? Dengan Khidir. Belajar kesabaran. Yang akhirnya beliau tidak bisa bersabar, gitu. Iya kan? Satajiduni insyaallahu sabiran, kata beliau. Wala a'si laka amra. Itu kata siapa? Kata Nabi Musa. Janjinya kepada gurunya Khidir, gitu. Ya. Engkau akan dapati aku adalah orang yang sabar. Nah, cuman dia mengucapkannya itu, ya, satu sisi dia mengucapkan kalimat insya Allah, kalimat ketundukan hati kepada Allah, tapi di sisi lain beliau masih ada sifat ananiyah atau egoisnya, dengan mengatakan apa? Satajiduni insya Allahu sabiran. Aku adalah orang yang sabar. Padahal di dunia ini banyak orang sabar selain dia. Ya, gitu. Jadi ini juga gagal akhirnya. Kemudian di akhir kisahnya dia selalu membantah, bertanya gitu kan. Akhirnya terakhir Nabi Khidir mengatakan kepadanya, hada ta'wilu ya man lam yasti' tasti' alaihi sabr. Ini adalah penjelasan bagi kamu yang tidak bisa bersabar. Dia mengucapkan insya Allah, ini kata insya Allah. Ya. Tapi kurang tulus dia dari hatinya. Ya. Gitu. Jadi ketika mengucapkan itu harus tulus dengan kalimat insya Allah. Maka kalimat insya Allah dalam Al-Quran yang paling baik adalah ditampilkan oleh siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ketika beliau akan disembelih oleh siapa? Ayahandanya. Ya. Ketika beliau mengatakan ya bunayya. Ya bunayya. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Gitu. Ya, ketika ayahandanya mengatakan, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Anni adbahuka fandur madza tara. Apa yang kamu apa pendapat? Ya. Maka dia mengatakan qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Satu sisi dia mengucapkan kalimat insya Allah sebagai ketundukan hatinya kepada Allah, tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain beliau tidak mengklaim kalau dirinya adalah orang yang paling sabar. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sabar.
Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya ini termasuk di antara orang-orang yang sabar saja. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang sabar. Saya termasuk salah satunya. Tidak sebagaimana ucapan Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiran. Gitu ya. Saya ini sabar, gitu. Ya kan gitu. Bukan termasuk orang yang sabar. Tapi kalau Nabi Ismail dia mengatakan minas sabiri. Saya termasuk orang-orang yang sabar. Itu ucapannya. Gitu ya. Gitu. Jadi sandaran hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya. Sambil mengambil sebab usaha. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berperang pakai baju dir'ah, pakai apa? Pakai baju besi. Nah itu kan Rasul, kenapa mesti harus pakai baju besi gitu? Kalau kita kan yang namanya jagoan itu nggak perlu pakai apa-apa. Ya. Nama jagoan itu. Kalau kita jagoan dalam persepsi kita itu kan tidak pernah luka, ditembak tidak mempan, ya kan? Gitu kan, ya kan? Digolok tidak mempan, gitu kan? Dibacok tidak terluka, gitu ya. Ya. Nabi SAW tidak seperti itu. Padahal ayatnya jelas, wallahu ya'simuka minan nas, gitu ya. Dan Allah menjagamu wahai Muhammad dari kejahatan manusia. Kejahatan apa? Pembunuhan. Al-qatlu. Itu karena mufassir mengatakan gitu. Ya. Tapi Nabi SAW adalah contoh terbaik tawakal. Ketika beliau berperang pakai apa? Pakai baju. Baju perangnya ada. Ya. Ini Nabi SAW. Dan Nabi punya pedang yang paling tajam. Misalkan pedangnya paling tajam, ya. Paling bagus. Kenapa? Karena sunnahnya ketika membunuh fasinul qitlah. Ya. Makanya pedang tertajam hari ini adalah pedangnya umat Islam. Pedang Damaskus itu termasuk salah satu di antara pedang yang belum ada lawannya hingga hari ini. Sampai katana di Jepang juga. Ya, katana di Jepang itu, samurai Jepang itu salah satu unsur, ya, yang diambil itu adalah unsur-unsur yang diambil dari Damaskus, dari Syam. Ya. Makanya dulu perang salib, para pasukan salibis itu mereka terkejut ketika pedang-pedang mereka dibabat seperti membabat, ya, putus gitu ya, seperti mematahkan kayu, gitu. Oleh pedangnya umat Islam. Ya, itu. Itu tawakal Allah. Ya. Para sahabat juga demikian. Ya. Jadi mengambil sebab. Untuk apa? Mencapai manfaat dan mencegah madarat. Capai manfaat kita yang kita inginkan, boleh. Dan mencegah sesuatu bahaya. Makanya ketika terjadi ta'un, terjadi wabah, ya, Umar bin Khattab menghentikan pasukannya, laju pasukannya agar tidak masuk pada tempat yang ada wabah. Stop, tidak boleh masuk. Tiba-tiba ada orang nyeletuk, ya. Kamu berlari dari takdir Allah, wahai Umar, gitu ya. Kata Umar apa? Iya, saya lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik, gitu ya. Sahabat Khalifah Ali karramallahu wajhah, beliau duduk nih di samping masjid, di samping satu dinding itu akan runtuh. Beliau tiba-tiba menghindari dinding itu dan pindah ke tempat. Tiba-tiba orang protes, kenapa? Ya. Anda tidak bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah, menghindari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Gitu. Jadi untuk mencapai manfaat, kebaikan dalam kehidupan kita, dan untuk mencegah mador. Nah ini yang kita lakukan. Nah, maka kelompok yang sempurna adalah yang ketiga ini. Nah, ini. Lalu apa tawakal secara definisi? Wasidqul li'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amara Allah biha. Yaitu benarnya penyandaran hati kita kepada Allah dalam menggapai manfaat dan mencegah madarat diiringi dengan ikhtiar, gitu. Jadi ikhtiar.
Kalau kita ingin mendapatkan manfaat, ya ikhtiar. Kalau kita ingin agar terhindar dari madarat, maka lakukan. Maka di sini butuh inisiatif dari kita. Ya. Makanya pentingnya kemudian membangun ini dan menyatukan ini. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi secara ini. Nah, ini para ulama beberapa pendapatnya terkait dengan masalah tawakal ini. Dia mengatakan begini. Ya, para ulama kita mengatakan, dikatakan yang disebut tawakal itu adalah wantirahul qalbi baina yadir rabb. Itu kepasrahan hati di hadapan Allah. Jadi pasrahnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala layaknya jenazah yang pasrah diperlakukan orang yang memandikannya. Jenazah itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, dibolak dibalik gitu kan, dibersihin apa, tidak diprotes. Itulah kondisi tawakal itu. Jadi pada saat kita menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya, maka itu artinya kita menyerahkan sepenuh diri kita kepada Allah. Ya. Makanya Sa'id Ibn Jubair mengatakan at-tawakkul jima'ul iman, maka dia adalah merupakan apa? Himpunan seluruh keimanan kepada Allah. Ketika Allah mengatakan kepada kita, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, gitu ya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman kepada Allah. Jadi seluruh rangkaian iman itu adalah tawakal kepada Allah. Sal At-Tusturi mengatakan, qala Sal At-Tusturi, man ta'ana fil asbab faqad ta'ana fis sunnah. Barang siapa mencela sebab, artinya meninggalkan untuk tidak berikhtiar, tidak berusaha, maka dia telah mencela sunnah. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW adalah sebab. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Barang siapa yang dia mencela keimanan, Tadi kelompok pertama yang pertama itu. Yang kelompok kedua, wa man ta'ana fit tawakkul, dan siapa yang mencela tawakul faqad ta'ana fil iman, maka dia punya cacat pada keimanannya kepada Allah. Bahkan bisa syirik. Kalau orang hanya berlaku atau mempercayai apa yang dilakukan tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syirkun, kata Ibnu Qayyim. Syirik. Ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan yang disebut sebagai tawakkul qat'un nadhari ilal asbab ba'da tahiyatil asbab. Yaitu apa? Yaitu memutus pandangan kita dari sebab-sebab yang telah kita lakukan, dari ikhtiar yang telah kita lakukan, setelah kita melakukannya. Jadi setelah kita melakukan sesuatu ini, semua pasrahkan kepada Allah, tanpa melihat kembali sebab-sebab yang telah kita lakukan itu. Sebab kalau begitu, bisa orang kecewa nanti. Makanya saya udah maksimal ini, tapi kok hasil kok begini ya, gitu ya. Nah itu, ini kecewa ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan begitu. Kalau tawakul itu begitu, hasil Allah. Usaha kita boleh silakan, semaksimal mungkin kita lakukan. Tapi ingat bahwa hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi itu ada yang dakwahnya puluhan ribuan tahun, tapi pengikutnya cuma 12 orang. Ya kan? Itu Nabi siapa? Nabi Nuh. Tapi beliau tidak pernah bosan. Ya. Itulah orang yang bertawakal kepada Allah. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, kata beliau. Barang siapa yang ingin dirinya menjadi orang yang paling kuat, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Kenapa? Orang yang tawakal itu akan menjadi kuat. Ya. Dia akan istiqamah. Dia tidak terganggu dengan kuantitas jumlah yang kadang-kadang menjadi gurur atau menjadi tipuan. Yang kadang orang dakwah misalnya gitu, pengikutnya hanya beberapa orang, gitu kan. Gitu. Tapi dia terus berdakwah kepada Allah. Nabi SAW dikabarkan oleh Allah nanti akan ada nabi dibangkitkan nanti hari kiamat. Ada nabi dibangkitkan laisa lahu tidak ada orang yang mengikutinya. Enggak ada satupun pengikutnya. Ada. Ya.
Ada nabi dibangkitkan dengan hanya beberapa orang pengikut. Ya, Nabi Nuh itu ribuan tahun. Masih banyak kan masjid jamaah masjid ini. Masjid Al-Ittihad. 1000 tahun. 950 tahun. Dakwah itu umur dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi orang yang terangkut di kapal itu hanya beberapa saja. Ya 12 orang. Ya. Makanya Allah mengatakan waja'alnahu ya dzurriyyatahu humul baqin gitu. Yang tertinggal di muka bumi waktu itu ya. Nah, kita ini termasuk salah satu di antara keturunan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam yang di kapal itu. Ya, gitu. Jadi kita nasabnya ke sana gitu. Gitu kan. Gitu. Yang lain ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi qat'un nadhari ilal asbab. Jadi memutus pandangan terhadap apa? Terhadap sebab-sebab yang dilakukan. Ya. Kita luruskan, sampaikan kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Jadi tawakal adalah sikap ya, hati di dalam menyiapkan ya, diri menghadapi apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Gitu. Berhasil tidaknya itu Allah. Ya kan? Nah ini penting untuk kita lakukan. Makanya orang beriman tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Dan tidak pernah akan habis ya, gitu. Nah, ini yang terkait dengan masalah ini baru sampai ke perkataan para ulama ya. Terus nanti kita akan membahas kaitannya dengan tawakul dalam konteks amal gitu kan. Seperti apa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali kajian kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kita sangat berhubungan sekali dengan kondisi yang saat ini terjadi ya. Ya. Di mana dengan kondisi pandemi yang saat ini, Ya. sulit ya. Dengan konsep tawakal tadi ada yang kemudian Ya. meskipun belum ada lampu hijau dari Iya. pemerintah, Benar-benar ya. itu kemudian sudah memutuskan untuk merapatkan stok Iya. dengan alasan mengedepankan sunnah, Iya. kesempurnaan sholat, Hmm. kemudian juga tawakal kepada Allah. Iya. Lantas kemudian kita bagaimana bersikap ya? Yang Iya. seharusnya untuk saat ini kita di sini masih Iya. beragam. Iya. Namun untuk beberapa pandangan itu kita akan merapatkan stok. Iya. Nah itu bagaimana baiknya berkaitan dengan konsep tawakal tadi kita bersikap khususnya adalah dari pihak DKM-nya. Iya. Itu terkait dengan sudut pandang bagaimana kita bersikap tawakal juga sudut pandang terkait dengan ketaatan kita ya. Iya. Bersikap terhadap ketaatan untuk mentaati apa yang sudah menjadi fatwa MUI maupun ketetapan dari Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jazakallah. Ya. Jadi tidak beberapa semelihat ada orang yang punya pandangan cukup ekstrim di dalam konteks ini. Bahkan ada beberapa kawan ya yang mencerca kenapa mesti sholat harus direnggangkan gitu ya. Ya. Dan qadarullah katakanlah teman yang mengatakan ini bahkan mengajak waktu itu teman saya yang jadi ketua DKM untuk segeralah merapatkan sholat. Tapi ketua DKM mengatakan kita tetap akan merenggangkan sholat. Gitu. Karena ini adalah bagian daripada ikhtiar. Ya kan gitu. Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar kita di dalam konteks menghindari sesuatu yang buruk dari pandemi ini, gitu ya. Nah ini, wallahu alam. Kemudian Allah takdirkan ketentuan yang lain kepada orang yang mengatakan itu, ya kan. Beliau beberapa hari yang lalu, katakanlah mungkin udah sebulan yang lalu wafat, katakanlah gitu. Seperti karena terkandung kondisi ini. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa tawakal dalam konteks ini sangat dibutuhkan. Ya, kita real
bahwa kita sekarang menghadapi satu pandemi. Itu adalah satu real. Itu adalah realitas sekarang. Kita tidak lagi bisa mengatakan bahwa ini adalah satu konspirasi. Ya. Ini kadang-kadang orang yang disekoli dengan konspirasi seperti itu. Ini real ada. Real ada sakitnya dan virusnya ada. Gitu ya. Dan sudah ada protokol yang harus kita lakukan. Ya kita lakukan. Ya. Maka ini adalah upaya kita di dalam berikhtiar di dalam menghadapi pandemi ini. Jangan sampai kemudian kita masuk justru menjadi orang-orang yang fatalis tadi. Ya. Ya. Dengan alasan untuk melaksanakan kesempurnaan. Ya. Artinya ada beberapa sunnah yang tidak diamalkan dan lain sebagainya, gitu kan, dan lain sebagainya. Ya kita tahu itu. Tapi menjaga jiwa itu lebih diutamakan, ya, daripada dan itu adalah merupakan wajib di dalam konteks fikih, gitu kan. Daripada sekedar untuk menjalankan satu sunnah, tetapi kemudian dia bisa mengakibatkan bahaya, ya. Misalnya begitu, maka itu bisa dihindari, gitu. Ya. Bahkan ketika jiwa terancam, bahkan sesuatu yang haram bisa menjadi boleh, ya kan? Gitu kan. Kalau misalnya tidak ada makanan kecuali hanya yang haram itu, kalau kita tidak mengkonsumsi maka kita akan mati, maka kita boleh melakukan. Ya. Faman turra ghairu bagin wala 'adin, ya, fala itsma 'alaih, kata Allah Subhanahu. Gitu. Kalau orang sudah dalam kondisi terpaksa, ya, dan itu akan bisa mengancam jiwa dan nyawanya kayak gitu, maka sesuatu bahkan yang haram saja itu boleh dilakukan. Ya. Apalagi ini sunnah. Untuk menghindarkan itu, maka ini boleh, silakan. Dan kita taat kepada siapa? Kepada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Ini adalah bagian dari tawakul kita. Ya, ekspresi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat alhamdulillah, kita masih bisa berjamaah, memang kondisinya belum seideal, ya. Apa yang laksanakan sebagaimana mestinya gitu. Tapi kita laksanakan. Mala yudraku kulluh la tutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya bukan berarti ditinggalkan semua, mesti gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi kaidahnya kan begitu. Ya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa, ya, lakukan semuanya bukan berarti ditinggalkan semua, tidak. Kita tetap melaksanakan salat jamaah tetap walaupun kita dalam kondisi yang renggang. Kita masih bisa memakai masker gitu kan, seperti ini, kita masih bisa lakukan. Nah, itu bagian daripada ikhtiar. Ya kan? Insyaallah. Dan inilah sikap i'tidal, sikap pertengahan di dalam menghadapi masalah pandemi ini. Gitu kan? Sambil kita tetap menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru ada pandemi ini, tapi kita justru sombong mengatakan bahwa ini konspirasi saja, nggak ada virus itu dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas sudah ada, ini real ada, dan korbannya itu bukan 1-2 orang, ya. Itu sudah jutaan orang di seluruh dunia ini sudah ada. Gitu. Maka bagaimana kemudian walaula ija'ahum ba'suna tadarra'u, kata Allah. Ya. Yang dikehendaki Allah ketika datang musibah atau ketika datang satu peringatan dari Allah, harusnya justru kita makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makin membangkang kepada Allah. Alhamdulillah. Maka ekspresikan ketundukan kita kepada Allah dengan tetap menjaga tadi, ya kan? Ya, protokol kesehatan, menggabungkan antara tawakal antara kita hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melakukan usaha-usaha maksimal di dalam menghindari bahaya di dalam kehidupan kita. Ini saya kira yang penting begitu. Kalau kita di sini masih menggunakan protokolnya, gunakanlah seperti itu, ya. Kalau kita patokannya pokoknya Majelis Ulama Indonesia. Ya. Insyaallah mudah-mudahan si Ramadan masih tetap, kalau masih tetap kita masih bisa tetap melaksanakan salat seperti ini walaupun mungkin dalam kondisi yang belum ideal. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan Allah segera mengangkat, ya, pandemi ini, ya. Kemudian kita bisa melaksanakan kembali sebagaimana kita lakukan secara sempurna. Demikian barangkali Pak, ya, gitu insyaallah. Jazakallah. Ya, itu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.